Halo, jumpa lagi di VA Channel dengan saya Adi. Di kesempatan ini saya akan melanjutkan sharing bagaimana cara menggunakan ISFocus 3. Tentunya ini hanya software prediksi atau software simulasi yang teman-teman bisa manfaatkan untuk memaksimalkan sistem loudspeaker yang teman-teman miliki. Cara penggunaannya seperti apa nanti akan saya bahas mulai dari kita membuat area, kemudian melihat level atau SPL, dan juga frekuensi respon di beberapa titik area event tersebut. Untuk teman-teman yang belum tahu cara mendapatkan software ISFocus 3 ini, teman-teman bisa lihat video saya yang sebelumnya, cara download, cara instalasi, dan juga cara setup menu awal yang ada di ISFocus 3 ini. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum teman-teman melakukan desain di ISFocus 3 ini. Yang pertama, teman-teman harus memiliki data informasi yang lengkap tentang event tersebut. Yang pertama, teman-teman harus memiliki data lokasinya, kemudian luas lokasi atau area tersebut, layoutnya, karena di layout ini teman-teman akan melihat berapa area yang digunakan untuk pengunjung atau audiens, kemudian di situ ada mungkin bazarnya atau tenda-tenda rodernya atau sarnafil atau apapun di situ, kemudian ada panggung riggingnya, menghadap kemana, tingginya berapa, itu sangat dibutuhkan sekali ketika teman-teman mendesain. Setelah teman-teman mendapatkan semua data tersebut, teman-teman juga harus memiliki informasi kemungkinan pengunjung yang akan datang, misalkan 100, 200, 1000, 2000, ini juga sangat penting sekali karena akan menentukan seberapa banyak memasang loudspeaker di area tersebut. Kemudian juga teman-teman harus mendapatkan informasi di event tersebut ini untuk kebutuhan deklarasi semacam pidato atau hanya kebutuhan speech atau mungkin kebutuhan untuk live musik. Jika mainnya yang mungkin slow, teman-teman tidak harus memasang subwoofer banyak. Beda dengan kebutuhan jika untuk kebutuhan live musik yang musiknya musik EDM atau DJ. Nah, itu pasti membutuhkan subwoofer mungkin 2 kali lebih banyak dibanding jika teman-teman menggunakan sistem yang biasanya. Kemudian setelah teman-teman mendapatkan informasi tersebut, baru mulai masuk ke desain di ISFocus 3 ini. Desainnya seperti apa? Langsung aja kita mulai. Untuk pertama kali saat membuka ISFocus ini akan tampilan seperti ini. Di bagian tengah ini adalah area. Pertama kali ISFocus dibuka ini, defaultnya ini, di sini lihat ada depth dan ada width. Depth ini seberapa dalam. Kalau kita lihat ini dari kiri ke kanan, ini sumbu X. Di sini ini 100. Nah, kemudian width lebar. Nah, lebarnya ini dari bawah ke atas. Nah, bagaimana mengubahnya? Yang pertama bisa ubah ini langsung di sini, bagian sisi atas bawah bisa masing-masing seperti ini atau gini. Atau teman-teman bisa langsung ubahnya langsung di sini. Misalkan di sini saya akan membuat 40. Kemudian di sininya 60. Langsung berubah di sini. Nah, kemudian ini senternya X, teman-teman bisa lihat di sini X itu kiri kanan, Y itu atas bawah. Karena ini satu dimensi, maka Y itu ya atas. Kalau 3 dimensi Z. Kalau misalkan saya 0, akan kembali ke nolnya di sini. Ini di sini ada kursor. Jika klik di sini, ini hanya akan memindahkan secara keseluruhan posisi di area ISFocus 3 ini. Tapi jika yang diklik di tengah area, maka ini yang berpindah adalah areanya. Di sini bisa dilihat bahwa sumbunya ini berubah, yang tadinya 0 menjadi minus 27, sekian. Nah, ini perlu dipahami bahwa jika yang diklik ini memindah posisi, jika yang diklik ini memindah areanya. Saya akan kembali ke 0. Jika teman-teman melihat posisi seperti ini area ini bisa dikecilkan atau dilebarkan lagi seperti ini. Untuk melihat area ini supaya ini lebih besar, nah ini lihat teman-teman di sini bahwa ini resolusinya adalah 5 meter. 5 meter ini menunjukkan per kotak ini adalah 5 meter.
5 meter 5 meter persegi berarti ya. Untuk zoom in zoom out-nya ini teman-teman bisa di sini zoom in, zoom out. Jika teman-teman akan melakukan ini supaya menjadi penuh, klik bagian tengah ini skala fit. Akan menjadi posisinya seperti ini. Di center, jika saya pinggirkan ke sini, jika diklik fitnya akan kembali ke tengah lagi. Ini ada namanya orientasi. Ini kita bisa memutar ini. Nah, saya ambil contoh misalkan 45. Ini akan menjadi miring menjadi 45 derajat. Nah, saya akan kembalikan. No. Ini adalah label area ini. Yang di bagian bawah ini adalah audience area. Audience area ini di sini ada area, ini ada area yang untuk mappingnya. Di bagian ini adalah sitting, standing, dan custom. Ini menunjukkan sitting duduk, standing, posisi berdiri, atau custom. Tingginya ini berapa tinggi teman-teman bisa membuatnya sendiri. Kemudian untuk A dan B teman-teman bisa lihat di sini ada posisi A dan di sini ada posisi B. Jika ini D ini posisi jaraknya ini 0, A ini 0, kemudian B-nya ini 60 karena ini tadi panjangnya ini, depth-nya ini 60 meter. Kemudian Z ini tingginya ini semua masih di 0. Nah, jika teman-teman ingin membuat tinggi yang B ini yang belakang mau menjadi lebih tinggi dari ini, jadi posisinya agak miring ke sini, misalkan ditambahkan 2 meter. Nanti akan berubah di yang B ini ke sini. Areanya ini menjadi miring. A ini sebelah sini, B-nya sebelah sini. Oke. Saya kembalikan lagi. Untuk label namanya teman-teman bisa mengubah. Misalkan ini label area zona ini bisa dirubah. Jika tidak ini enggak masalah, atau mungkin di sini misalkan area 1 atau audiens 1, atau jika teman-teman menggunakan bahasa Indonesia bisa tulis area 1, penonton 1, audiens 1, itu terserah gimana teman-teman akan menggunakan bahasa tersebut. Ini tadi hanya menggunakan satu area yang datar. Kemudian jika menambahkan panggungnya, klik ini, jenis-jenisnya ada beberapa yang teman-teman bisa pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kemudian klik di sini. Ini bisa diklik di sini, tapi jika teman-teman kesulitan di sini, langsung aja di sini. Misalkan panggungnya ini diambil contoh width-nya, lebar ke atasnya ini misalkan 12 meter, kemudian depth-nya, kedalamannya ini misalkan 8 meter. Nah, posisinya seperti ini. Posisinya ini misalkan saya 0. Teman-teman bisa desain ini posisi seolah-olah ini panggungnya ini di dalam area ini, atau misalkan bisa di luar seperti ini. Nah, teman-teman bisa menarik seperti ini. Misalkan gini agak susah, teman-teman bisa klik di sini. Ini -8 udah betul. Nah, ini 0. Nah, maka ini menjadi center. Dan ini kenapa ini -8? Karena di sini ini 8. Dari kedalaman ini 8 meter, maka ini harus -8 sehingga dia posisinya lurus di sini. Nah, ini jika menambahkan panggungnya di area ini. Nah, ini area nanti audiensnya. Nah, jika teman-teman ingin menambahkan satu area lagi yang mungkin di belakang, di samping, atau terserah teman-teman mau menambahkan di mana, ini hanya sebagai contoh saja. Nah, misalkan ini bentuknya seperti ini. Misalkan hanya di bagian belakangnya yang ada tribunnya atau tempat duduk yang agak lebih tinggi. Nah, misalkan ini bisa diatur di sini. Misalkan ini jaraknya ini 2 meter 62, terus lebarnya ini 43, 10, 40, oke. Misalkan ini sudah oke. Nah, kalau biasanya ini kalau tribun ini belakangnya itu naik ya. Nah, bagian depan misalkan saya atur menjadi 2, kemudian yang belakangnya menjadi 6. Jadi di bagian belakangnya ini agak naik. Oke. Naik sekali. Misalkan ini terlalu
naik nih, biasanya nggak securam itu. Nah, ganti aja sesuai dengan lokasinya. Makanya yang tadi saya katakan bahwa teman-teman harus ketahui area tersebut ini ada apa aja. Misalkan di sini ini panggungnya, ukurannya yang tadi saya buat ini 12 meter kali 8 meter, ya masukkan aja datanya. Kemudian area audiensnya misalkan 40 kali 60 meter. Kemudian di belakangnya mungkin ada tempat duduknya yang miring seperti ini atau tribun biasa disebutnya. Nah, ini teman-teman bisa masukkan. Jika di sampingnya ada juga, teman-teman bisa masukkan juga. Nah, di sini saya hanya akan mencontohkan secara sederhana. Yang penting di sini teman-teman memahami ini, cara menggunakan dan juga cara membuat areanya. Untuk jenis-jenisnya ini teman-teman bisa coba sendiri. Di sini kotak, teman-teman bisa klik ini. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ini biasanya untuk desain di mungkin tempat-tempat yang bulat-bulat, mungkin stadion atau apapun. Saya delete. Nah, ini misalkan yang lain teman-teman bisa gunakan sesuai dengan layout atau desain yang teman-teman akan gunakan. Intinya cara penggunaannya ini sama persis seperti yang saya lakukan tadi. Misalkan yang di area bawah ini kan seat, mungkin dibikin menjadi standing, orang ini berdiri posisinya, audiens atau penontonnya. Mungkin yang di belakang ini posisi duduk, posisinya ini. Mungkin ini di bagian ini dibuat menjadi area 2 atau penonton 2 atau tribun atau apapun lah yang teman-teman kira-kira cocok dengan nama tersebut. Setelah ini selesai membuat desain area venue-nya ini sudah sesuai, nah saya lanjutkan lagi. Teman-teman bisa masuk ke bagian loudspeaker ini. Di bagian atas klik, ada banyak sekali loudspeaker yang sudah terdaftar dan yang sudah saya import datanya ke Isfocus. Cara importnya seperti apa, teman-teman bisa lihat video saya yang sebelumnya untuk cara importnya. Kali ini saya akan mencoba untuk menggunakan speaker Z-Sound tipenya VCM, ini 3-way system. Misalkan saya taruh di sini. Speakernya misalkan diatur ke ketinggian berapa, misalkan 12, kemudian ini dari panggung misalkan jaraknya berapa, misalkan 7 meter, kemudian apakah lurus dengan panggung atau tidak. Misalkan lurus, saya jelaskan di sini ada loudspeaker. Di sini saya buang mapnya dulu. Loudspeaker ini yang tadi ini maksudnya ini Z ini adalah ketinggian loudspeakernya digantung berapa tinggi. Kemudian Y tadi ingat itu ke atas, X adalah ke samping. Ini 7 meter berarti ke sana. Nah, ini karena posisi ini melihatnya kita itu dari posisi top atau atas, makanya ini terlihat seperti ini. Nah, kemudian X-nya adalah 0. X-nya ke sana, ini 0-nya di sini. Kemudian ini posisi loudspeakernya ini lurus. Jika mau dimiringkan, tinggal klik di sini, geser ke bawah, ke atas. Bisa di sini langsung, misalkan 45 derajat. Ini posisinya langsung miring seperti ini, 45 derajat. Saya nolkan kembali. Posisinya lurus. Di sini teman-teman bisa lihat di bagian atasnya, ini ada setup, ini bisa dipilih. Bagian kanannya ini posisi di rigging atau digantung dengan flybarnya. Ini 8 unit. Teman-teman kalau ingin posisi ground stick atau ditumpuk, posisinya pilih yang MG, posisinya menjadi terbalik atau di ground stick. Nah, ini posisi seperti ini. Karena ini posisinya digantung, makanya ini seperti ini. Kemudian di bawahnya ini ada label. Label ini adalah nama dari loudspeakernya ini. Jika teman-teman untuk mempermudah, misalkan ini dinamain menjadi VCM-R. Right. Atau saya tulis kanan ya. Karena nanti yang sebelah sini ini nanti untuk speaker sebelah kiri. Kembali lagi bahas di ini. Nah, di bagian bawahnya ini ada jumlah boxnya. Ini ada 8, maksimum berapa? Ini disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Misalkan di sini ada 16. 16 ini tidak ada informasi bahwa di sini error. Nah, teman-teman jika ingin melihat seberapa maksimum dari desain produk tersebut, teman-teman bisa melihat di sini, klik lagi sampai menemukan di sini ada datanya error. Oke, misalkan ini saya pasang 24. Di sini ini ada status
limit maksimum box-nya ini hanya 20. Jadi ketika lebih dari 20 box maka ini sudah dikasih peringatan bahwa ini tidak aman. Walaupun di sini dibikin pinpoint, ini juga tidak aman karena di flying bar-nya mungkin didesain hanya maksimum untuk 20 unit. Nah, makanya di sini kembali ke 20 unit. Oke. Tapi di sini saya tidak masang sebanyak itu, misalkan di sini saya pasang 12. Nah, lihat di bagian ini adalah pinpointnya, lubang yang nanti buat gantung. Kemudian VCM di sini sebenarnya ada VCS. VCS ini untuk subwoofernya atau mid low di bagian atas. Di sini saya tidak menggunakan untuk low midnya. Nah, kemudian ini ada lubang untuk frame-nya. Nah, teman-teman bisa menggunakan pin nomor 7 jika teman-teman menggunakan hanya mungkin satu gantungan. Jika menggunakan 2, teman-teman bisa memilih di sini. Misalkan di sini ke nomor berapa, teman-teman bisa klik. Jika tidak ya NA ini tidak digunakan. Kemudian jika ini posisinya di bagian bawah side view-nya, ini loudspeaker ini posisinya lurus, belum ada yang mengarah ke areanya. Nah, untuk mengarahkan ini teman-teman bisa klik di bagian auto display. Di bagian atasnya ini teman-teman bisa membatasi box keberapa yang akan diatur, ataupun misalkan bisa dari 1, 2, 3 dan lainnya. Di bagian auto display ini ada beberapa pilihan, ada 4, konvensional, arc quad ini seperti dia itu melengkung, spiral juga hampir sama kayak gitu melengkung. Nah, kemudian ada keep array tilt angle. Nah, ini maksudnya ini dia tidak boleh berubah sama sekali. Jadi enggak berubah sama sekali, tetap seperti ini, hanya dia miring aja. Ini jarang sekali digunakan. Tertentu aja mungkin yang digunakan. Nah, kemudian ini target areanya. Nah, lihat di sini, ini area 1 ini yang tadi sini. Nah, ini area 2. Jika teman-teman akan membuat loudspeaker ini hanya untuk area 1, ya ini area 2-nya ini dilepas. Jika untuk semuanya sampai area 2, maka ini tetap dicentang. Oke. Saya menggunakan konvensional, saya start. Lihat sekarang ini posisinya sudutnya ini sudah mengarah ke masing-masing areanya. Untuk melihat bagaimana hasilnya, teman-teman bisa klik bagian show mapping. Di bagian show mapping ini terlihat menunjukkan perbedaan warna merah, oranye, kuning, hijau sampai biru. Nah, ini menunjukkan seberapa besar levelnya. Levelnya teman-teman bisa lihat di sini 130 sampai maksimum 139. 140 maksimum 140. Dari depan sampai belakang ini SPL-nya penurunannya cukup lumayan oke. Tidak terlalu drastis karena melihat jarak 72 meter. Jika teman-teman ingin mengkopinya, bisa di-copy terus dipaste di sini. Jadi teman-teman cukup membuat satu, datanya samakan -7 dan ininya 0. Oke. Nah, ini otomatis sama kanan kirinya. Sekarang lihat di bagian atas. Di bagian atas ini kita melihat ini broadband. Jadi secara keseluruhan. Sebelum kita membahas atau masuk ke frekuensi, saya akan tambahkan di sini mikrofon untuk simulasi, melihat responnya. Nah, saya akan menambahkan 3 aja nih, yang biru, yang hijau, dan yang coklat ya. Nah, ini coklat sama biru ini mirip, yang hijau ini drop di bagian low frekuensi karena dia jaraknya terlalu jauh juga. Nah, di bagian sini ini adalah broadband. Kalau kita lihat levelnya ini level posisinya broadband atau keseluruhan frekuensi di 20 sampai 20.000 Hz. Jika dipilih menjadi sepertiga oktav, maka tampilan ini akan menunjukkan hanya di bagian frekuensi tertentu. Jadi ini sepertiga oktav, bisa 1 oktav, 5.000, lebih sedikit, atau per 3 oktav. Misalkan teman-teman bisa melihat frekuensi berapa yang akan dilihat di sini, teman-teman bisa lihat langsung. Nah, ini kalau posisi seperti ini adalah frekuensi 1 kHz atau 1000 Hz, 3 oktav, berarti 3 oktav di atas dan di bawah 1 kHz ini masuk ke dalam prediksinya. Nah, untuk levelnya ini sangat keren sekali. Ini sangat oke untuk di frekuensi 1000 Hz. Ini sangat oke sekali.
Di sini ada relatif. Relatif ini akan mengubah di sini adalah ada plus minus. Plus minus. Nah, ini ada average, maksudnya adalah rata-rata plus minus 3 dB. Jadi totalnya di sini adalah 6 dB. Jadi area hijau ini adalah plus minus 3 dB, maka di sini sebenarnya adalah 6 dB total. Ini bisa dilihat di sini warnanya ini sudah berubah karena di sini menggunakan relatif rata-rata. Jika saya kembalikan ini, berarti yang berfungsi adalah ininya, SPL-nya dan warnanya. Jika teman-teman ingin mengubah SPL weighting A dan ubah menjadi broadband. Ini yang biasa digunakan untuk standarnya. Teman-teman bisa melihat di sini bahwa levelnya ini sangat rata sekali. Teman-teman bisa lihat di sini kalau kita ambil rata-rata ini 6 meter ini sampai 66 meter ini plus minus, kalau 1/129 ini hanya plus minus 1 dB. Jadi turun 1 dB, naik 1 dB. Kalau ini kita dengarkan ini sangat tipis sekali perbedaannya, hampir mirip di semua area, dari mulai depan sampai dengan belakang. Di ujung 72 meter ini hanya penurunan sekitar 6 dB. Ini tidaklah terlalu berasa banget, karena ini mulai turun drastisnya di sekitar jarak 65an. Ini baru mulai turun drastis. Ya karena targetnya ini sampai di sini, makanya mulai turun drastisnya di sini. Setelah teman-teman melihat ini adalah SPLA, dB SPLA. Ini sangat oke sekali. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat respon frekuensinya. Di sini respon frekuensinya juga oke sih, sangat mirip sekali. Di bagian yang hijau ini, di bagian belakang, wajar karena ini jaraknya sudah cukup jauh, sekitar 55 meter di sini, maka dia low frekuensinya itu tidak sebanyak yang posisi di depan dan di tengah ini. Tapi kalau kita melihat kontur dari frekuensi responnya ini masih cukup oke. Warna suaranya mungkin mirip, hanya turun levelnya sedikit seperti yang kita lihat di bagian level ini. Nah, saya kembali lagi di bagian tipe ini. Nah, di sini ada namanya sinyal to noise ratio. Mungkin teman-teman mau melihat Data-data lain yang lebih lengkap bisa klik di sini. Di sini ada distribution graph. Ini sinyal to noise ratio. Kalau saya ganti ini, di sini teman-teman bisa lihat 61,9% ini SPL-nya di 129. Sudah cukup oke kalau ini kan plus minus 3 dB. Ini ke sini. Jadi kalau kita bicara plus minus 3 dB, mungkin di sini berarti 12,5 ditambah 61,9 ditambah 11,7 kira-kira berapa? 86,1% area ini plus minus 3 dB, 85%. Ya oke banget lah. Sudah sangat oke sekali sih. Nah, mungkin karena ini ada area ini, makanya ini terhitung juga. Nah, ini 1,7% kecil banget. Oke. Kenapa ini hijau-hijau seperti ini? Ini mungkin tidak tercover. Teman-teman bisa menambahkan di sini speaker yang kecilnya di sini, atau misalkan mau menambahkan LAN array juga boleh, silahkan. Tapi biasanya saya hanya menambahkan speaker kecil karena di sini areanya tidak terlalu jauh untuk cover areanya. Yang terpenting adalah cover area secara keseluruhan, dan yang terbesar adalah di bagian tengah ini. Kemudian filter, jika teman-teman mau menambahkan filter EQ atau apa di sini, teman-teman bisa menambahkan di sini. Di sini ada gain, ada delay, invert polarity, dan ada beberapa EQ yang bisa dimanfaatkan untuk mencoba-coba bagaimana jika di EQ di sini. Kemudian di sini ada global filter secara keseluruhan. Teman-teman juga bisa memanfaatkan ini untuk mencoba. Jika cocok, teman-teman bisa ekspor ini ke DSP yang teman-teman pakai atau teman-teman gunakan. Kemudian teman-teman juga bisa setup di bagian ini. Tadi ini kan masih kanan, ini harusnya kiri. Nah, di sini belum diganti menjadi kiri. Teman-teman bisa ubah menjadi kiri. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat lagi. Ini mic 1, mic 2, mic 3 ini posisi-posisinya teman-teman bisa lihat di sini semua. Nah, kemudian ini area zonanya, bisa diganti juga di sini, misalkan stage-nya, supaya mempermudah teman-teman untuk melihat data dari isfokusnya. Masuk ke bagian project properties. Misalkan di sini projectnya itu apa? Misalkan teman-teman tulis
project YouTube VA channel. Pembuatnya siapa? Misalkan saya tulis Adi. Company-nya VA Pro Audio. Teman-teman bisa menggunakan note ini untuk menambahkan informasi apa aja. Kalau saya sendiri, saya sering menggunakan bagian note ini untuk menginformasikan jumlah speakernya. Setelah semuanya selesai, teman-teman bisa save filenya VA channel. Save. Nah, kemudian teman-teman bisa di sini ekspor Picture atau gambar, top view atau reaching view, frekuensi, time response atau lain sebagainya. Nah, jika teman-teman ingin membuat laporan atau ini data semua yang ada di ISFocus ini menjadi PDF, teman-teman bisa klik di bagian create report. Nah, apa aja yang akan dimasukkan ke datanya, teman-teman bisa klik ini. Saya ambil contoh, ini semua saya centang dan saya post defaultnya ini YouTube VA channel. Oke, saya save. Oke, ini data PDF yang sudah diekspor tadi langsung terbuka. di sini project informasi, project titlenya YouTube VA channel, tanggalnya 16 Maret 2021. Ini tanggal kita saat desain. Kemudian pembuatnya siapa? Adi. Company-nya VA Pro Audio. Temperatur di lokasi itu mungkin 29, 30 atau lain sebagainya. Teman-teman bisa memasukkan temperaturnya di saat teman-teman desain. Humidity-nya berapa? Ini teman-teman juga bisa masukkan. Nah, ini mapping yang saat di print out ini posisinya broadband awaiting. Ini hasilnya, ini dari top view-nya, ini set view-nya. Nah, ini informasi di sini ada VCM kanan, VCM kiri, menunjukkan jarak-jaraknya, bagaimana memasangnya, terus rotasi vertikal kemiringannya, tingginya, ini bisa dilihat di sini. Di bagian distribution ini ditunjukkan di sini rata-ratanya ini 128 plus minus 3 dB. Terus kemudian rata-rata STD ini 125, maksudnya di bawahnya, dan ini plus ini di atasnya. Ini grafiknya yang tadi saya sudah bahas di bagian ini. Kemudian di global filter ini tidak ada. Ini ada reaching angle-nya, tinggal diikutin aja waktu masang loudspeaker ini di lokasi event. Kemudian ini sama kiri kanan. Lokasi tadi ini area 2 yang dia posisinya miring. Respon frekuensi yang tadi juga kita masukkan mic 1, mic 2 dan mic 3-nya. Di ini posisi jarak mic-nya di sini juga bisa dilihat. Data ini bisa digunakan untuk mempermudah saat posisi install di lokasi. Nah, terutama di bagian informasi ini. Ini yang sangat dibutuhkan oleh teman-teman bagian untuk instalasi. Oke, saya lagi ke ISFocus-nya. Intinya di sini ISFocus hanya sebagai software prediksi simulasi. Jadi hasil akhirnya ini sangat ditentukan oleh teman-teman sendiri saat desain dan juga saat instalasi dan juga saat sistem optimasi atau tuningnya. Nah, untuk teman-teman yang mungkin mau mengeksplor lebih jauh, teman-teman bisa mengikuti ini. Ini adalah basicnya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Di sini saya hanya sharing berdasarkan apa yang saya tahu dan apa yang pernah saya alami dan juga pengalaman saya selama ini menggunakan beberapa software prediksi, termasuk software yang free ISFocus 3 ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Mudah-mudahan video selanjutnya saya bisa membuka lebih banyak tentang penggunaan ISFocus ini. Mudah-mudahan video ini sudah bisa diikuti oleh teman-teman, terutama teman-teman yang pemula atau yang baru pertama kali menggunakan ISFocus ini. Untuk teman-teman yang sudah biasa menggunakan ini bisa menambahkan masukan ke saya di kolom komentar di bawah video ini. Sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa di VA channel yang selanjutnya.